Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat semuanya. Mari bersama kita mempersiapkan diri kita masuk dalam saat teduh hari ini, Jumat 1 April. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Judul renungan kita pada hari ini yaitu Tuhan yang membuka jalan. Bacaannya terambil dari Bilangan pasal 32. Saudara, saya akan membacakan bagi kita semuanya ayat 29 dan 30. Lalu kata Musa kepada mereka, "Jika Bani Gad dan Bani Ruben ini telah menyeberangi sungai Yordan bersama-sama dengan kamu untuk berperang di hadapan Tuhan, yakni semuanya orang yang bersenjata untuk berperang, dan jika negeri itu telah takluk kepadamu, maka haruslah kamu memberikan tanah Gilead kepada mereka sebagai milik. Tetapi jika mereka tidak menyeberang dengan bersenjata bersama-sama dengan kamu, maka haruslah mereka menerima tanah miliknya di tengah-tengahmu di tanah Kanaan." Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Bilangan pasal yang ke-32 ini mencatat sebuah peristiwa, yaitu mengenai Bani Gad dan juga Bani Ruben.
Kedua Bani tersebut ini, Bani Gad dan Bani Ruben ini, ketika hampir memasuki tanah Kanaan, ketika itu mereka berdua berpikir, ketika mereka melewati tanah Yaeser dan juga tanah Gilead, maka timbullah keinginan di dalam diri mereka untuk mereka dapat mendiami tanah tersebut, sedangkan Bani yang lain itu mereka harus menyeberang ke sungai Yordan. Saudara, apakah respon dari Musa? Musa memberitahu mereka bahwa bukan ini rencana yang diberikan Tuhan kepada orang Israel. Semua orang Israel harus menyeberangi sungai Yordan lalu mendiami tanah Kanaan. Tetapi kedua bani ini mereka tidak mau. Mereka merasa cukuplah aku di sini. Karena mereka melihat tanah Yaeser dan juga tanah Gilead ini dikatakan dalam ayat pertama, tempat itu baik untuk peternakan. Jadi menurut pikiran mereka, cukuplah aku di sini. Tempat ini loh sudah baik. Tempat ini loh sudah sangat pantas untuk menghidupi saya. Karena tanah ini bisa digunakan untuk peternakan. Saudara sekalian, padahal Tuhan menyuruh mereka untuk menyeberangi sungai Yordan lalu mendiami tanah Kanaan, bukan tanah Yaeser dan bukan tanah Gilead, tetapi keinginan mereka begitu kuat. Saudara sekalian, di dalam hal ini Musa ini terus mengingatkan mereka bahwa bukan ini rencana yang Tuhan berikan kepada kamu. Saudara, pada akhirnya mereka mau menuruti perkataan Musa. Mereka akhirnya menyeberang ke sungai Yordan untuk bisa sampai ke tanah Kanaan, lalu mendiami tanah tersebut. Saudara sekalian, bagaimana dengan setiap kita? Firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap kita bagaimana rencana Tuhan yang disediakan bagi kita haruslah ditaati dengan benar. Jangan sampai karena keegoisan diri kita itu lebih mengedepankan rencana-rencana kita atau keinginan-keinginan kita. Kita lihat, wah ini bagus, Tuhan yang harus nurut saya, bukan saya yang harus menurut Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan bagi kita semua, supaya kita menundukkan diri kita, menyerahkan segala rencana hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan itulah yang harus kita taati, kita harus tunduk dan berserah hanya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami harus mempunyai ketundukan dan ketaatan di dalam Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, supaya diri kami yang lemah, yang terbatas untuk melihat masa depan hidup kami. Tolonglah kami supaya kami dapat menyerahkan segala rencana dan segala masa depan kami di dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami